Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya sudah saya bagikan kepada Anda video tentang kisah nyata ketika saya melindas kucing tanpa disengaja, kucing itu sampai mati, tapi saya tidak dikenai bala atau tidak dikenai bencana. Tetapi yang sekarang ini ingin saya bagikan, ada seorang wanita, teman dari istri saya di saat dulu sewaktu masih kuliah, itu berbuat tidak baik terhadap kucing tapi disengaja. Nah, seperti apa perbedaannya? Dulu ketika istri saya kuliah, tentunya sebelum menikah dengan saya, itu ngobrol berdua dengan temannya. Di sela-sela pembicaraan mereka, berceritalah teman perempuan yang dikenal oleh istri saya, bahwa temannya itu tidak suka kucing. Kalau ada kucing datang ke rumahnya, dia usir, dipukul dan ditendang. Itu ceritanya di awal ketika istri saya duduk bersama, ngobrol bersama temannya. Lalu beberapa hari kemudian, istri saya dan temannya teleponan, cerita-cerita. Lalu tiba-tiba temannya itu menceritakan kepada istri saya bahwa tangannya sakit. Sampai-sampai pegang pulpen dia kesulitan. Dan katanya dia sudah memeriksakan ke dokter, tapi kata dokter itu tidak ada apa-apa pada tangannya itu. Tidak terdeteksi penyakit apa itu. Lalu istri saya teringat dengan ceritanya sebelumnya yang dia pernah memukul kucing. Akhirnya istri saya mengatakan pada temannya itu gara-gara kamu yang pernah memukul kucing. Nah, itu perkataan istri saya terhadap temannya. Tapi teman istri saya tidak merespon dengan serius, seperti tidak percaya atas perkataan istri saya. Lalu beberapa hari setelah istri saya dan temannya itu tidak bertemu, di saat mereka bertemu lagi setelah tidak bertemu, tangan yang awalnya diceritakan sakit itu ternyata sudah sembuh. Tapi temannya istri saya itu bercerita sebelum kesembuhan itu terjadi. Ternyata teman istri saya itu memikirkan apa yang dikatakan oleh istri saya. Ya mungkin karena sudah berusaha ikhtiar berobat, ternyata diperiksa dokter tidak ada apa-apa dengan tangannya, tapi tangannya si perempuan tadi itu merasakan sakit. Sampai pegang pulpen saja tidak mampu, merasa kesakitan. Nah, akhirnya mungkin temannya itu ingin berbuat baik, berbuat ihsan kepada hewan yang namanya kucing itu yang telah disakitinya. Karena kalau kita sengaja melakukan perbuatan buruk terhadap ciptaan-ciptaan Allah, tidak hanya kepada kucing, hewan apapun itu, kalau kita memang berbuat buruk, maka kita pasti dapat bencana. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat balasannya pula. Apa itu zarrah? Sebesar semut kecil. Nah, Anda mungkin pernah melihat video saya sebelumnya. Saya pernah menceritakan kisah nyata teman saya sendiri mempunyai kakak kandung, itu kulitnya bersisik seperti kulit ikan. Karena apa? Sewaktu ibunya hamil, yang mana kakaknya itu yang berada di dalam kandungan, itu di saat kakaknya masih di dalam kandungan, bapaknya memburu ikan ya untuk dimakan. Ketika bapaknya itu ingin membersihkan sisiknya ikan itu dalam keadaan hidup-hidup. Tidak setelah matinya ikan itu. Akhirnya itu sama saja menyiksa ikan tersebut. Mungkin kalau misalkan
bapaknya itu seperti Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan makhluk, pasti mendengar rintihan kesakitan si ikan tersebut yang dikuliti sisiknya secara hidup-hidup, itu pasti merintih kesakitan. Dan Allah Maha mendengar segala sesuatu, pastilah ya juga mendengar keluhan-keluhan, rintihan-rintihan makhluk-makhluk ciptaannya, walaupun itu adalah hewan. Akhirnya dapatlah bencana, lahirlah seorang anak yang kakinya, kulitnya itu seperti sisi ikan dan bisa berubah-ubah pada bulan-bulan tertentu. Itu kisah nyata yang pernah saya bagikan di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang tentang teman istri saya itu, dia setelah mendengarkan dan mungkin sudah merenungkan apa yang dinasihatkan oleh istri saya di saat itu, yang mana perbuatan temannya itu mungkin berdampak kepada tangannya itu yang memang sudah pernah memukul kucing. Akhirnya si perempuan ini menunggu kucing itu untuk berniat berbuat baik, mungkin ingin menyesali perbuatannya dan membalas dengan kebaikan untuk mengimbangi perbuatan dosanya. Tapi ditunggu berhari-hari tidak datang. Ya. Setelah hari-hari berikutnya kucing itu datang. Ya, akhirnya si perempuan tadi dengan niatan mungkin ya ingin meminta maaf kepada kucing tersebut dengan mengelus-ngelus kucing tersebut dan memberinya makan. Akhirnya beberapa hari setelah itu, setelah perbuatan baiknya itu, dia sembuh, tangannya sembuh. Tapi si wanita tersebut tidak mengatakan telah berobat apapun, tidak, melainkan hanya menceritakan sembuh saja. Karena apa? Dokternya saja tidak menemukan penyakit apapun di tangannya. Nah, itulah faktor X, faktor goib. Allah Maha Goib, bisa memberikan penyakit tanpa penyebab. Artinya tidak diketahui penyebabnya secara fisik. Kalau misalnya kita makan pedas, kita diare, kita tahu karena kita makan cabai, secara fisiknya ada. Tapi ada penyakit yang memang Allah berikan secara goib. Nah, seperti itu tadi contohnya. Ketika kita berbuat buruk kepada makhluknya, maka bisa saja Allah menghukumnya. Seperti halnya terjadi kepada seorang wanita yang diazab karena kucing. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Wanita itu masuk neraka karenanya. Kucing itu tidak diberinya makan, tidak diberinya minum, tidak pula dilepaskannya hingga dia bisa memakan hewan yang ada di tanah. Nah, itu salah satu perempuan yang diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan kucing yang memang sudah dikurungnya tapi tidak dipeliharanya dengan baik. Dan sebaliknya, jika ada seorang manusia yang berbuat baik kepada hewan selain kucing, bahkan seperti anjing sekalipun yang di dalam Islam itu adalah najis air liurnya, maka disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwa pelacur dari Bani Israel diampuni Allah karena memberi minum anjing yang kehausan. Jadi kita tidak boleh menyepelekan perbuatan sekecil apapun walaupun kepada hewan. Karena apa? Islam itu sangat detail. Jadi disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atau kebaikan pada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah kalian berbuat ihsan dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, maka hendaklah berbuat ihsan dalam menyembelih, yaitu hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya agar meringankan binatang yang disembelihnya. Sedetail itu Islam di dalam memperlakukan hewan. Jadi syariat atau peraturan di dalam Islam tidak hanya sesama manusia, tidak hanya antara manusia dengan Allah, begitu juga manusia kepada hewan, ciptaan-ciptaan Allah. Semoga hal ini menjadi pelajaran agar tidak berbuat semena-mena terhadap kucing, karena semua pasti ada pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.